Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara pagi ini untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah menasehati sesama saudara. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20 dan di dalam ayat 15 berkata demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat bacaan kita pagi ini kita melihat bahwa Yesus sedang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita menasehati seseorang. Di sekitar kita bisa saja ada orang yang berbuat salah. Kita bisa saja mendiamkan dan membiarkan orang itu tetap dalam kesalahannya. Atau yang kedua, kita bisa saja memarahinya karena kita kesal, karena kita benci, karena kita kecewa, karena kita emosi melihat tindakannya. Atau yang ketiga, karena kita punya kasih, maka kita mau menegurnya. Orang yang tidak mau menegur kesalahan orang belum tentu karena dia mengasihi, tetapi orang yang menegur pun belum tentu karena mengasihi. Ada kalanya orang menegur karena dia benci dan sakit hati, tetapi ada kalanya orang mendiamkan kesalahan seseorang karena dia masa bodoh dan tidak peduli dengan semua yang terjadi. Jika kita marah atau menegur karena dilandasi rasa benci dan sakit hati, maka kita tidak akan bisa merubah kesalahan orang lain. Karena itu kita akan belajar pagi hari ini apa yang Yesus ajarkan tentang menasehati sesama kita. Yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-15. Kesalahan seseorang bisa diperbaiki. Kesalahan seseorang masih bisa diperbaiki, bahkan bagi orang percaya kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Asal ada kasih, asal ada pengampunan, asal ada usaha dari kita untuk menolong, ada usaha dari kita untuk memberi kepercayaan dan memberi kesempatan kembali, maka kesalahan seseorang pasti masih bisa diperbaiki. Jika sudah tidak ada kasih lagi, sudah tidak ada pengampunan lagi, sudah tidak ada usaha untuk menolong, dan sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan, maka kesalahan sekecil apapun akan dapat menghancurkan semuanya. Dan itu berarti kesalahan diri kita sendiri juga masih bisa diperbaiki. Karena itu jika kita salah, jangan tetap tinggal dalam kesalahan kita, tetapi setiap kali kita salah, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk bisa memperbaikinya. Yang kedua, kita belajar dari ayat 18. Seorang yang dapat membimbing orang lain untuk menyadari kesalahannya akan tercatat namanya di surga. Yesus sedang bicara tentang menasehati, tetapi kemudian Yesus bicara tentang surga. Itu artinya seorang yang dapat membimbing orang lain sehingga bisa melepaskan segala ikatannya, maka namanya akan tercatat di surga. Karena itu betapa mulianya jika saudara dapat menegur seseorang dengan kasih. Betapa mulianya jika saudara memberikan kesempatan kepada orang yang hidup dalam kesalahan, orang yang telah jatuh dalam dosa, tetapi karena nasihat saudara, karena bimbingan saudara, karena kasih yang saudara berikan, sehingga hidupnya berubah, maka saudara akan mendapatkan mahkota di surga. Dan yang ketiga dari ayat yang ke-19 kita belajar bahwa seorang bisa sepakat jika ia mau menerima kesalahan orang lain dan memberikan teguran dengan penuh kasih. Saudaraku, seringkali kita tidak bisa melihat mujizat hanya karena kita tidak sepakat. Bagaimana seorang bisa sepakat? Yaitu satu hal, jika ia berani menyingkirkan atau menerima kesalahan orang lain dengan teguran yang penuh kasih. Mengapa saudara tidak bisa sepakat dengan suami atau istri saudara? Saudara tidak sepakat dengan orang tua atau anak saudara? Atau saudara tidak bisa sepakat dengan orang-orang yang dekat dengan saudara?
Persoalannya adalah karena saudara masih menyimpan kesalahan orang lain. Saudara tidak berusaha menyingkirkan atau tidak berusaha menerima kesalahan orang lain. Tetapi sebaliknya, mungkin saudara terus berusaha mengingatnya dan memojokkan orang lain dengan kesalahannya, sehingga doa-doa saudara menjadi terhalang dan langit tertutup untuk saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini marilah kita belajar untuk menasehati orang lain dengan penuh kasih dan kesabaran. Singkirkan segala kekurangannya dan belajarlah untuk menerima orang lain apa adanya, sehingga berkat-berkat Allah akan mengalir dalam hidup kita. Karunia-karunia dari surga akan tercurah dalam hidup kita dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kepada setiap kami bagaimana kami harus menasehati sesama kami yang mungkin pernah berbuat salah, yang mungkin pernah mengecewakan kami, pernah membuat kami sakit hati. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh belajar untuk kami terus memiliki kasih yang boleh kami taburkan, yang boleh kami berikan kepada orang-orang yang mungkin sudah mengecewakan kami. Biarlah Tuhan Kau penuhi kami dengan kasih-Mu, sehingga hati kami melimpah dengan kasih, dengan cinta, dan kasih itu dapat kami salurkan kepada orang lain, bahkan orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami belajar untuk sehati, sepakat, supaya setiap doa kami tidak terhalang, supaya berkat-Mu tercurah atas kami dengan melimpah. Tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.